Kembali lagi dengan saya Natasha. Pada kali ini adalah video lanjutan dari mengakses HTML melalui JavaScript. Namun pada video kali ini saya akan membuat function dalam inputan di JavaScript. Yang pertama kita kembali ke Bootstrap. Lalu saya akan mencari input ini. Lalu kita cari yang ini, kita copy, lalu kembali ke Visual Studio Code-nya, saya taruh di sini, lalu saya hapus ini, dan placeholder juga saya hapus, seperti ini, lalu ini saya beri ID sama dengan misalnya username, lalu ini saya ganti misalnya nama, seperti ini. Setelah itu kita klik save, lalu kembali ke webnya, kita refresh. Nah, ini muncul kolom nama, seperti ini. Lalu supaya tidak kecampur dengan yang sebelumnya, saya berikan button lagi. Ini kita copy, lalu paste di sini. Namanya misalnya test function. Setelah itu kita ganti ID-nya misalnya button 2, seperti ini. Lalu ini saya copy, saya paste di bawahnya seperti ini, lalu kita ganti ini menjadi button 2. Lalu ini X button 2 seperti ini. Lalu ini saya tambahin test button 2 seperti ini. Lalu buat function baru test button 2 kurung kurawal seperti ini. Lalu console.log dalam kurung document.getElement by ID. Lalu kita masukkan ID-nya di sini, namanya username seperti ini. Lalu dot value, kita akan mengambil nilainya seperti ini, lalu diakhiri dengan titik koma. Lalu kita klik Ctrl Save. Setelah itu kita cek di sini, kita refresh. Nah, ini buttonnya muncul. Lalu pada console log ini misalnya saya ganti menjadi alert. Alert ini adalah pop-up. Jadi saya kasih tambahan di sini misalnya welcome. Nah, seperti ini. Setelah itu saya save. Lalu kembali ke webnya, lalu kita refresh. Kita klik test function. Nah, di sini muncul pop-up yang dari JavaScript yang sudah kita masukkan tadi. Di sini muncul kata welcome, seperti ini. Kita masukkan namanya misalnya nama saya, lalu test function. Nah, jadinya seperti ini, welcome. Nama username-nya nama saya Natasha J. Seperti ini. Lalu pada JavaScript sendiri itu dia unik karena bisa menggunakan tanda petik 1 maupun tanda petik 2. Seperti ini. Kita klik Ctrl Save, kita cek, kita refresh. Nah, tidak ada yang berubah karena dia unik dan memang tidak ada bedanya. Bisa menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Lalu saya coba di sini menggunakan misalnya variabel. Jadi var x user sama dengan ini saya pindah di sini, lalu ini saya tambahkan x user seperti ini. Lalu kita save dulu, kita kembali ke webnya, kita refresh. Ini misalnya test function, nah seperti ini. Munculnya sama, tapi ada tambahan x user-nya jika kita ada sedikit perubahan pada JavaScript-nya ketika kita menggunakan tanda petik 1. Lalu misalnya lagi saya ubah, ini tanda petiknya saya taruh di belakang. Lalu saya gunakan tanda dolar dengan kurung kurawal di sini.
tanda petiknya kita gunakan petik yang ini. Nah, seperti ini. Kita klik save, lalu kita refresh. Nah, misalnya namanya saya masukkan misalnya ini lalu test function. Nah, seperti ini jadinya. Lalu misalnya saya tambahkan lagi di sini, misalnya saya copy, saya akan menggunakan address. Saya copy paste di sini jadi x address. Lalu ini juga menjadi user address seperti ini. Lalu value titik koma. Nah, saya akan menggunakan if dalam kurung x address sama dengan misalnya Surabaya. Lalu di sini kasih kurung kurawal lagi. Terus alatnya saya pindah di sini seperti ini. Lalu kita save dulu. Setelah itu kita tambahkan lagi misalnya yang ada di dalam kota. Sudah, setelah itu kita klik Ctrl Save. Sebelumnya kita tambahkan dulu namanya tadi, ini address. Lalu ini namanya user address. ID-nya user address seperti ini. Lalu kita klik Ctrl Save, lalu kita refresh. Nah, muncul seperti ini. Lalu coba kita tes, misalnya ini addressnya Surabaya, tes. Nah, gini. Jadinya seperti ini. Lalu semisalnya lagi, karena tadi if dalam kota saya gunakan semisalnya else ini saya copy, lalu buat kurung kurawal lagi saya paste ini yang ada di luar kota misalnya seperti ini. Setelah itu kita save, lalu kita coba tes di sini, kita refresh, lalu misalnya Surabaya tes. Nah, seperti ini contohnya. Sekian penjelasan saya mengenai membuat function dengan inputan dari JavaScript. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.